warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pelajar, perkenalkan kami dari kelompok 1 Sosiologi SMA Negeri 13 Kabupaten Tangerang. Pada kesempatan kali ini, kami akan mewawancarai pemerintah Desa Pasar Kemis mengenai kinerja pemerintah Desa Pasar Kemis, yang pada kali ini akan diwawancarai oleh teman kami. Baik, dengan Bapak siapa namanya? Bapak Bahrul Ulum. Di sini kami ada 10 pertanyaan. Yang pertama, apa saja tugas dan tanggung jawab utama sebagai pemerintah Desa Pasar Kemis? Ya, yang pertama perkenalkan dulu, saya Bahrul Ulum, ya Sekretaris Desa Pasar Kemis. Mungkin di sini mewakili dari Kepala Desa Pasar Kemis, ya. Yang terlebih juga pasti ada tugas pokok dan tanggung jawab kami selaku pemerintah Desa Pasar Kemis. Yang pertama ada tugas pokok, kami pun juga terdiri dari beberapa unsur ataupun ada dari kepala desa, sekretaris desa, juga ada Bapak Kasih dan Kau serta Jaro. Terlebih juga semuanya sudah ada fungsi dan tugas pokoknya. Kami yang dengan tugas fungsi utama yaitu melayani segala bentuk kebutuhan pelayan masyarakat, ya. Tanggung jawab kami pun sangat berat, ya, dengan notabene harus bisa memakmurkan, bisa memajukan pemerintah Desa Pasar Kemis yang lebih untuk bisa mesejahterakan warga Desa Pasar Kemis. Baik, pertanyaan kedua, apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi selama menjabat? Tantangan terbesar, namun kami anggap bukan tantangan tapi lebih kepada ujian untuk kami semuanya, karena pemerintah Desa Pasar Kemis terdiri dari 9 RW, ya, 9 RW, 652 RT, itu bukan skala kecil, dan kami pun dengan warga masyarakat yang berbeda latar belakang, suku dan sebagainya, ada dari suku Sumatera, Jawa dan sebagainya. Itu pasti tantangan ataupun ujian itu karena beda karakter, tapi bukan jadi kendala buat kami, ya, karena semuanya notabene adalah warga kami. Segala bentuk tantangan dan kendala itu tetap kami hadapi dengan semaksimal mungkin, dengan cara pendekatan persuasif, dengan cara mungkin kedekatan internal individual dengan warga masyarakat Pasar Kemis untuk terciptanya kerukunan antar warga ataupun masyarakat Desa Pasar Kemis. Baik, untuk pertanyaan ketiga, bagaimana cara Bapak menjalin komunikasi dengan warga sekitar? Ada beberapa kegiatan yang sifatnya untuk menjalin komunikasi ataupun koordinasi dengan warga yang ada di wilayah Desa Pasar Kemis. Dengan salah satu caranya adalah kami mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada ataupun yang disediakan, yang diselenggarakan oleh baik dari tingkat RT, RW dan sebagainya. Kadang pun kami pun membuatkan satu kemasan kegiatan yang nanti bisa mengumpulkan mungkin perwakilan dari pemerintah, perwakilan dari setiap dari wilayah Desa Pasar Kemis, mungkin dengan musyawarah, mungkin dengan acara musrembang, juga kegiatan-kegiatan yang seperti kesehatan, seperti kita kerja bakti tiap hari Jumat, juga kegiatan-kegiatan posyandu untuk kesehatan warga masyarakat Pasar Kemis. Untuk pertanyaan keempat, apa program atau kegiatan yang sudah atau sedang dijalankan untuk meningkatkan kesejahteraan warga? Kegiatan yang sedang kami galakan sekarang yaitu kegiatan untuk peningkatan perekonomian masyarakat, yaitu peningkatan mengangkatnya perekonomian masyarakat seperti UMKM dan sebagainya. Karena notabene di kita adalah warga masyarakat yang banyak yang berbeda latar belakang, juga kita ada tersedianya perniagaan seperti lahan puri jaya dan sebagainya. Nanti kita angkat produk-produk unggulan yang kita angkat untuk meningkatkan kembali perekonomian masyarakat. Baik Bapak, untuk pertanyaan kelima, bagaimana proses pengambilan keputusan di lingkungan sekitar? Apakah melibatkan musyawarah warga untuk sekitarnya? Itu sudah barang pasti, karena segala sesuatu ini hal itu mustahil tanpa ada kendala, tanpa ada permasalahan. Tapi itu kami anggap itu sebagai tantangan, ya. Namun kita sebesar kecil apa itu permasalahan kita selesaikan secara musyawarah, karena di tiap-tiap desa pun ada
terdiri dari 3 pilar, yaitu dari kepolisian, dari TNI, dan pemerintah desa. Intinya segala suatu hal yang itu akan menjadi bahan-bahan untuk riak ataupun pergerakan-pergerakan pergesekan-gesekan antar warga, kita adakan acara musyawarah untuk mufakat. Untuk pertanyaan keenam, bagaimana Bapak menangani konflik antar warga jika terjadi? Nah, kami itu kegiatan itu sering terjadi, konflik antar keluarga, perbedaan pendapat, juga kadang juga terkait akan batas dari kepemilikan tanah. Itu kami ambil sikap menggali informasi di dua sisi, ya. Nanti kita pertemukan, kita musyawarahkan, ya, biar nanti hasilnya, biar nanti biar nanti kembali utuh, kembali silaturahmi tetap terjalin, ya, biar dengan musyawarah sebesar apapun itu permasalahan pasti akan terselesaikan. Untuk pertanyaan ketujuh, apa harapan Bapak terhadap peran generasi muda di lingkungan sekitar? Harapan kami besar dan banyak untuk kaula-kaula muda, generasi yang akan datang, karena kita ikut ada sedikit pepatah bahwasanya pemuda sekarang adalah pemimpin masa depan. Ya, makanya kami berharap rekan-rekan kaula muda terus semangat untuk berjuang, semangat peduli akan lingkungan, terus aktif dalam setiap kegiatan yang notabene ada positif, untuk sama-sama kita mengenalkan diri dan bisa timbul ke permukaan bahwasanya kita bisa dan kita mampu. Untuk pertanyaan ke-8, bagaimana hubungan pemerintah desa Pasar Kemis dengan kelurahan atau lembaga pemerintah yang lebih tinggi? Itu kami selalu jalin komunikasi dan koordinasi dengan baik, ya. Kita ada tingkatan yang lebih tinggi, itu baik dari kecamatan, itu baik dari tingkat kabupaten. Kita terus koordinasi, ya, karena segala sesuatu hal pasti kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita butuh arahan, butuh bimbingan dari tingkatan-tingkatan yang lebih atas, baik dari tingkat kecamatan, baik dari kabupaten. Untuk pertanyaan ke-9, apa perubahan yang ingin Bapak wujudkan selama masa menjabat ini? Harapan kami selaku pemerintah desa Pasar Kemis, banyak harapan yang kami bisa direalisasikan, yaitu satu, terkait akan bisa mengurai ataupun mengurangi dari jumlah pengangguran, ya. Kedua pun kami akan membantu semaksimal mungkin untuk bisa mengangkat produk-produk unggulan yang diprakarsai oleh pemerintah dari warga masyarakat itu sendiri. Terlebih juga kita banyak beberapa dari perusahaan, ya, biar nanti kita bisa berkolaborasi, bisa berkoordinasi untuk bisa menyerap pemuda-pemuda yang masih dalam notabene belum memiliki pekerjaan tetap. Untuk pertanyaan terakhir Bapak, apa pesan Bapak untuk warga agar lingkungan kita bisa menjadi lebih baik ke depannya? Harapan kami untuk warga desa Pasar Kemis, ya, mari kita sama-sama berangkat di dalam diri kita masing-masing untuk peka akan lingkungan. Kita juga bertanggung jawab untuk sama-sama bisa memakmurkan desa Pasar Kemis. Karena kami yang ada sekarang di pemerintah desa Pasar Kemis itu tidak bisa berjalan sendiri, tidak bisa bergerak tanpa adanya dukungan dari masyarakat. Dari itu, mari kita bersama-sama rapatkan kembali barisannya, kita sama-sama berjuang, kita peduli akan lingkungan untuk sama-sama menjaga kebersihan, menjaga ketertiban, dan menjaga juga ketertiban di lingkungannya masing-masing. Oke Pak, maka terima kasih banyak Pak